Bagian 2. Asumsi. Suatu hari pada zaman Wild West, seorang jago tembak yang kenamaan ditantang oleh seorang petani yang mabuk. Petani ini adalah orang biasa, jadi sama sekali bukan tipe Django yang bisa tembak sana, tembak sini sambil tutup mata. Setelah ia minum whisky dan melahap 16 jenis masakan pesta, cuma karena mabuk saja dia berlagak jadi jagoan, disebabkan otaknya yang sedang out dari udara. Kalau waras, mana berani dia menantang penembak profesional yang sudah punya reputasi seantero dunia. Dunianya koboi tentu saja. Nah, apa yang akan terjadi? Bisik Bandar Taruhan. Bukankah kejadian semacam ini jarang ditemui seperti menemukan orang bisu sedang menyanyi? Lalu mulailah Bandar Taruhan ini mengumpulkan data dan informasi mengenai kedua gladiator yang akan bertarung sampai mati. Nama: Franco Nero, KTP nomor 0941940, RT 010 RW 13, reputasi 30 duel 30 kali menang dengan TM, tembak mati atau KO dalam boxing. Sedangkan petani kita namanya belum tercatat dalam daftar Guinness Record, kecuali dalam buku Bapak Camat, sebab dia masih menunggak IPEDA. Berapa pasaran taruhan kita? Bila semuanya berjalan beres, saran konsultan kepada Bandar Taruhan itu, berdasarkan data yang tercatat, maka paling tidak 30/1 yang diramalkan petani malang itu akan mendapatkan one way ticket ke surga. Lantas apanya yang mungkin tak beres? Tanya bandar kita yang benar-benar ingin aman menanam modalnya. Ya, bermacam-macam, jawab konsultan yang sedang ngobjek ini, yang pekerjaan sebenarnya adalah dosen filsafat ilmu di universitas swasta. Umpamanya katakan sajalah bahwa pistol si Django itu punya kehendak sendiri atau free will. Kan berabe. Berabe gimana? Ya mungkin saja pistol itu tidak mau menembak orang berdosa, apalagi seorang non-profesional yang belum diakreditasi. Jadi nembak ya nembak, namun menembaknya ngawur seperti tendangan PSSI. Ah, itu nonsens, jawab Bandar Taruhan. Itu bersifat akademik dan sangat spekulatif. Mana ada pistol punya pilihan bebas. Sekiranya pistol ditembakkan dan tepat pada sasaran, maka secara deterministik pistol di sasaran itu akan kena. Rupanya Bandar Taruhan ini waktu kuliah di sekolah bisnis mengambil jurusan mata kuliah etika berniaga. Oke, jawaban konsultan itu. Namun bagaimana kalau pistolnya macet? Macet bagaimana? Ya macet, klik, jawab konsultan itu. Dari data yang dapat dikumpulkan ternyata bahwa dari 100 peluru yang ditembakkan sebuah pistol, maka satu di antaranya adalah macet. Artinya secara probabilistik, meskipun peluangnya 1 dalam 100, mungkin saja pistol jago kita itu macet, yang menyebabkan dia tersambar chance atau kebetulan berupa nasib. Nah, lalu merenunglah Bandar Taruhan kita, seperti juga merenungnya para filsuf ilmu sesudah itu. Mereka menduga-duga apakah gejala dalam alam ini tunduk kepada determinisme, yakni hukum alam yang bersifat universal, ataukah hukum semacam itu tidak terdapat sebab setiap gejala merupakan akibat pilihan bebas, ataukah keumuman memang ada namun berupa peluang. Sekadar tangkapan probabilistik ketiga masalah ini, yakni determinisme, pilihan bebas, dan probabilistik, merupakan permasalahan filsafati yang rumit namun menarik. Tanpa mengenal ketiga aspek ini, serta bagaimana ilmu sampai pada pemecahan masalah yang merupakan kompromi, akan sukar bagi kita untuk mengenal hakikat keilmuan dengan baik. Nanti dulu, potong konsultan yang berangkap jadi filsuf ilmu. Pembahasan mengenai determinisme, pilihan bebas, dan probabilistik itu baru dapat dilakukan sekiranya bahwa hukum semacam itu memang ada. Sekiranya hukum yang mengatur kejadian alam itu tidak ada, maka masalah determinisme, probabilitas, dan kehendak bebas itu sama sekali tidak akan muncul, kan? Benar juga ya, sekiranya hukum alam itu memang benar-benar tidak ada, maka tidak akan ada permasalahan dengan determinisme, probabilistik, atau pilihan bebas. Dengan demikian, maka tidak ada masalah tentang hubungan logam dengan panas, tekanan dengan volume, atau IQ dengan keberhasilan belajar. Alhasil, lalu ilmu itu sendiri pun tidak ada, sebab ilmu justru mempelajari hukum alam seperti ini. Jadi, marilah kita asumsikan saja bahwa hukum yang mengatur berbagai kejadian itu memang ada. Sebab tanpa asumsi ini, maka pembicaraan kita semuanya lantas sia-sia.
tukas teoretikus filsafat ilmu. Hukum di sini diartikan sebagai suatu aturan main atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar peserta. Gejalanya berulang kali dapat diamati yang tiap kali memberikan hasilnya yang sama. Yang dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum itu seperti kata Coca-Cola berlaku kapan saja dan di mana saja. Bagaimana? Boleh saja, sahut seorang yang pikirannya sangat pragmatis. Asalkan hukum di sini jangan ditafsirkan dalam pengertian moral, sebab ilmu tidak mempelajari kejadian yang seharusnya melainkan kejadian alam sebagaimana adanya. Sayang sekali perkataan hukum terlanjur dipergunakan dalam filsafat ilmu, ujar Kemeny. Penggunaan kata hukum ini memberikan konotasi bahwa hal ini bisa saja tidak ditaati. Padahal masalah taat atau tidak taat seharusnya tidak termasuk ke dalam diskusi semacam ini. Malahan dalam rangka pengembangan bahasa, setelah teman saya, terdapat ahli bahasa yang menyarankan kata taat asas sebagaimana padanan kata konsisten yang sebenarnya kurang dapat dibenarkan, sebab hal ini membawa konotasi yang sama. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton tahun 1788-1856 dari doktrin Thomas Hobbes 1588-1679 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Aliran filsafat ini merupakan lawan dari paham fatalisme yang berpendapat bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditetapkan lebih dulu. Demikian juga paham determinisme. Ini bertentangan dengan penganut pilihan bebas yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya, tidak terikat kepada hukum alam yang tidak memberikan alternatif. Untuk meletakkan ilmu dalam perspektif filsafat ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah sebenarnya yang ingin dipelajari ilmu? Apakah ilmu ingin mempelajari hukum kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia? Seperti yang dicoba dijangkau dalam ilmu-ilmu sosial, ataukah cukup yang berlaku bagi sebagian besar dari mereka? Atau bahkan mungkin juga kita tidak mempelajari hal-hal yang berlaku umum, melainkan cukup mengenai tiap individu belaka. Konsekuensi dari pilihan ini adalah jelas, sebab sekiranya kita memilih hukum yang kejadian yang berlaku bagi seluruh manusia, maka kita harus bertolak dari paham determinisme. Sekiranya kita memilih hukum kejadian yang bersifat khas bagi tiap individu manusia, maka kita berpaling kepada paham pilihan bebas. Sedangkan posisi tengah yang terletak di antara keduanya mengantarkan kita kepada paham yang bersifat probabilistik. Sebelum kita menentukan pilihan, marilah kita merenung sejenak dan berfilsafat. Sudah agak lebih jelas mengenai kaitan antara ilmu dan filsafat. Sekiranya ilmu ingin menghasilkan hukum yang kebenarannya bersifat mutlak, maka apakah tujuan ini cukup realistis untuk dicapai ilmu? Mungkin kalau sasaran ini yang dibidik ilmu, maka hasanah pengetahuan ilmiah hanya terdiri dari beberapa gelintir pernyataan yang bersifat universal saja. Seperti, semua manusia akhirnya akan mati. Juga apakah orang ini, Robert Redford, Dr. Stati atau Baggio, semua manusia berkaki dua, umpamanya tidak memenuhi persyaratan ini, sebab ada juga yang berkaki satu, malahan juga mungkin 3 atau 4. Masih ingat teka-teki waktu kita masih jadi kanak-kanak? Makhluk apa ayo yang masih kecil berkaki 4, sudah besar berkaki 2, sudah tua menjadi 3. Demikian juga, sekiranya sifat universal semacam ini disyaratkan ilmu, bagaimana kita akan mampu memenuhinya? Disebabkan kemampuan manusia yang tidak mungkin mengalami semua kejadian. Katakan saja umpamanya bahwa kita menyimpulkan matahari selalu terbit dari barat dan terbenam di timur. Beranikah kita menjamin siapa tahu pada hari Anu dan bulan Anu di tahun ke-2000 Anu kejadiannya lalu terbalik yang mengakibatkan kesimpulan itu tak berlaku? Atau baiklah kita persempit menjadi pernyataan yang dibatasi masa kini seperti pada hari ini, bulan ini, tahun 1982 ini, semua manusia Indonesia memakai celana dalam. Oke, kata saya, tetapi bagaimana caranya kita dapat sampai kepada kesimpulan semacam ini? Ya mudah saja, berikan semua celana dalam semua bangsa Indonesia, baik yang mempunyai KTP atau tidak, dari Sabang sampai Merauke. Apakah mereka memakai celana atau tidak? Tapi hal ini tidak praktis, realistis, dan sama sekali tidak ekonomis.
Potong petugas sensus yang merasa ngeri kalau dia harus menyensus celana-celana dalam. Dapatkah kalian bayangkan berapa uang proyek yang mesti disediakan untuk itu? Lalu tertegunlah kembali para filsuf kita memikirkan dilema ini. Kemudian ada ahli filsafat yang sampai kepada kesimpulan bahwa pengetahuan yang bersifat umum itu adalah tidak perlu. Bahkan filsuf eksistensialis umpamanya berpendapat bahwa adalah merupakan kekejaman untuk meletakkan hakikat manusia yang bersifat khas dan individual ini di bawah tirani pengetahuan yang bersifat umum. Pengetahuan harusnya bersifat individual yang berorientasi kepada pengalaman pribadi tugas mereka. Tapi untuk itu kan sudah ada seni, potong ilmuwan yang kerjanya memang melakukan generalisasi. Filsuf eksistensialis ini memang hebat sebagai seniman namun kurang meyakinkan sebagai filsuf, gerutu dia. Cobalah Albert Camus sebagai aperitif dan Jean-Paul Sartre sebagai main course. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang berada di tengah-tengah antara kemutlakan yang dipunyai agama dan keunikan individual yang bersifat seni, sambungnya. Nah, kompromi yang diusulkan ilmuwan inilah yang dipakai landasan ilmu, sebab ilmu sebagai pengetahuan yang bersifat yang berfungsi membantu manusia dalam memecahkan masalah praktis sehari-hari. Tidaklah perlu memiliki kemutlakan seperti agama yang berfungsi memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dan dari kehidupan ini. Walaupun demikian, sampai tahap tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi, sebab pengetahuan yang bersifat personal dan individual seperti upaya seni tidaklah bersifat praktis. Jadi di antara kutub determinisme dan pilihan bebas, ilmu menjatuhkan pilihannya terhadap penafsiran probabilistik.